Hujan sore itu turun, dengan malas menggetuk-getuk kaca jendela ruang tengah, dengan irama yang membosankan. Suara rintik air beradu dengan detak jam dinding kayu tua peninggalan bapak, menciptakan harmoni sunyi yang justru membuat dadaku sesak. Aku duduk di sofa bludru merah marun. Jemariku menelusuri serat kain yang mulai memudar di bagian lengan kursi-kursi favorit bapak dulu ketika beliau masih hidup. Aroma teh melati yang mengepul di atas meja seharusnya menenangkan, tapi hari ini, uap panasnya justru terasa mencekik di hadapanku. Mas Budi duduk dengan gelisah. Ia tidak menyentuh tehnya sama sekali. Kakinya terus bergoyang, mengetuk lantai ubin marmer yang dingin dengan ritme cepat yang mengganggu. Matanya tidak fokus, melirik ke arah jam dinding. Lalu ke ponselnya yang tergeletak telungkup di meja, lalu kembali menatapku dengan sorot mata yang sulit kuartikan. Ada urgensi di sana, bercampur dengan sedikit kemarahan yang coba ia tahan. Tri, panggilnya pelan, memecah keheningan yang sejak 10 menit lalu menguasai ruangan. Suaranya serak, seolah ada batu yang mengganjal di tenggorokan. Kamu sudah pikirkan omonganku kemarin malam kan? Aku menghela napas panjang, berusaha mengisi paru-paruku dengan kesabaran yang entah tersisa berapa banyak. Aku tahu arah pembicaraan ini. Sudah seminggu terakhir topik ini menjadi menu sarapan, makan siang, dan makan malam kami. Mas, jawabku lembut, berusaha tidak memancing emosinya. Ini bukan keputusan mudah, rumah ini. Ini peninggalan satu Satania dari Bapak dan Ibu. Sertifikatnya atas namaku, Mas. Bapak berpesan supaya rumah ini jangan dijual, kecuali dalam keadaan benar-benar darurat, antara hidup dan mati. Mas Budi mendengus kasar. Ia menyandarkan punggungnya ke sofa, lalu menyisir rambutnya ke belakang dengan frustrasi. Nah, itu dia masalahmu, Sri. Kamu terlalu sentimental. Hidup dan mati itu definisinya luas. Bisnisku sekarang ini sedang di ujung tanduk, tapi sekaligus ada peluang emas di depan mata. Kalau aku nggak dapat suntikan modal minggu ini, bukan cuma bisnisku yang mati, tapi masa depan kita juga. Ia condong ke depan, menatapku tajam. Tangannya meraih tanganku yang dingin. Sentuhannya hangat, tapi entah kenapa, tidak lagi membuatku merasa aman. Investor itu butuh bukti keseriusan, Dek. Uang tunai. Kalau kita jual rumah ini, kita bisa beli rumah yang lebih kecil di pinggiran, dan sisa uangnya bisa kuputar. Dalam 2 tahun, aku janji, kita bisa beli rumah yang lebih bagus dari gubuk tua ini. Gubuk tua? Hatiku mencelos mendengar ia menyebut rumah penuh kenangan ini sebagai gubuk tua. Dinding-dinding kokoh ini, taman belakang tempat kami menanam mangga, beranda tempat kami dulu sering duduk, berdua semuanya tak berharga di matanya, selain nilai rupiahnya. Tapi Mas, bisnis ekspedisimu kan kemarin bilangnya lancar, tanyaku. Mencoba mencari celah logika di antara desakannya. Kenapa tiba-tiba butuh modal ratusan juta dalam waktu singkat? Apa nggak bisa pinjam ke bank dengan agunan SK kerjamu atau aset lain? Wajah Mas Budi memerah padam. Ia menarik tangannya dari genggamanku, seolah tersengat listrik. Kamu ini, kenapa sih selalu curiga sama suami sendiri? Bank itu prosesnya lama, ribet. Peluang ini nggak nunggu birokrasi bank yang berbelit-belit. Temanku sudah siap, tinggal dananya saja. Belum sempat aku menjawab, suara langkah kaki yang diseret terdengar dari arah dapur. Ibu mertuaku, Ibu Siti, muncul dengan nampan berisi pisang goreng yang aromanya memenuhi ruangan. Wajahnya yang keriput, namun masih menyisakan garis keras di rahangnya, menatapku dengan pandangan menyelidik. Ada apa ini kok ribut-ribut? Tanyanya dengan nada yang dibuat-buat polos. Padahal aku tahu, ia pasti sudah menguping dari balik tirai dapur sejak tadi. Ia meletakkan nampan dengan sedikit membantingnya ke meja, membuat cangkir tehku bergetar dan tumpah sedikit ke alas meja. Ini Bu, aduh Mas Budi. Suaranya berubah menjadi nada manja yang menyedihkan. Sri masih berat lepas rumah ini. Padahal Budi sudah jelaskan, ini demi kebaikan kita semua. Budi butuh modal, Bu. Ibu Siti duduk di samping Mas Budi, menepuk-nepuk paha anaknya itu dengan sayang, lalu menatapku dengan tatapan yang membuatku merasa seperti terdakwa di kursi pengadilan. Tri, ucapnya sambil menggelengkan kepala, mendecakkan lidah seolah prihatin dengan kebodohanku. Istri itu tugas utamanya apa? Berbakti pada suami, kan? Mendukung suami. Kalau suamimu mau maju, mau sukses, Mbok ya didukung. Jangan malah jadi penghalang. Rumah sebesar ini, buat apa sih kalian tempati berdua? Anak belum punya, merawatnya juga susah. Ujung-ujungnya cuma jadi sarang debu? Kalimat itu menancap tepat di ulu hatiku. Masalah anak selalu menjadi senjata ampuh Ibu Siti untuk menyudutkanku, seolah ketidakhadiran buah hati adalah kegagalan tunggal di pihakku. Bu,
Bukan Sri tidak mau mendukung. Suaraku mulai bergetar, menahan air mata yang mendesak keluar. Tapi, rumah ini amanah. Dan Mas Budi minta tanda tangan surat kuasa jual secepatnya, tanpa perantara, tanpa taksiran harga yang jelas. Sri cuma mau hati-hati. Hati-hati atau pelit, potong Ibu Siti tajam. Matanya memicing. Kamu takut Budi bawa lari uangnya? Dia itu suamimu, Sri. Dunia akhirat. Asetmu ya, aset dia juga. Jangan hai tenggen, sama suami sendiri. Pamali, nanti rezekimu seret kalau pelit sama suami. Aku terdiam, menatap kedua orang di hadapanku ini. Mereka seperti satu tim yang solid, saling melengkapi serangan untuk meruntuhkan pertahananku. Mas Budi dengan dalih masa depan dan logika bisnis. Sementara Ibu Siti, dengan dalih agama dan kewajiban istri, tekanan ini terasa fisik. Seperti dinding-dinding ruang tengah ini, perlahan bergerak menyempit. Menghimpitku sampai aku tak bisa bernapas. Mas Budi kembali bersuara. Kali ini nadanya lebih rendah, hampir memohon. Namun terasa manipulatif di telingaku. Dek, tolonglah. Aku terdesak, ada utang operasional yang jatuh tempo juga. Kalau nggak dibayar minggu ini, orang-orang itu bakal datang ke sini. Kamu mau rumah ini didatangi penagih utang? Malu sama tetangga, Sri. Lebih baik kita jual baik-baik, terhormat, daripada disita atau jadi tontonan warga. Aku tersentak. Utang. Tadi bilangnya modal usaha. Sekarang utang. Mas Budi tampak gugup sesaat. Matanya berkedip cepat. Ya, itu satu paket. Modal untuk ekspansi sekaligus menutup lubang yang lama. Bisnis itu biasa begitu. Gali lubang tutup lubang. Kamu mana paham urusan laki-laki. Pokoknya ibu nggak mau tahu. Setelah Ibu Siti mengambil pisang goreng dan mengunyahnya dengan santai, kontras dengan ketegangan di wajahku. Besok Budi bawa notaris ke sini. Kamu tanda tangan saja. Jangan bikin suamimu pusing. Dia sudah capek kerja banting tulang. Pulang ke rumah malah diajak debat sama istri. Tapi Bu, sudah, bentak Mas Budi. Kali ini ia berdiri, membuatku terlonjak kaget. Wajahnya yang biasanya cukup sabar kini terlihat gelap. Aku nggak minta pendapatmu lagi, Sri. Aku minta persetujuanmu sebagai istri. Kalau kamu masih menganggap aku kepala keluarga di rumah ini, kamu akan tanda tangan besok. Atau kamu lebih suka melihat suamimu hancur? Ia tidak menunggu jawabanku. Mas Budi menyambar kunci mobilnya di atas meja dan melangkah keluar rumah tanpa menoleh lagi. Pintu depan dibanting keras, meninggalkan gema yang menyakitkan di telingaku. Suara deru mesin mobil terdengar menjauh, menembus hujan yang semakin deras. Tinggallah aku berdua dengan Ibu Siti. Wanita tua itu menatapku dengan senyum tipis yang penuh kemenangan. Ia menyeruput tehnya perlahan. Pikirkan baik-baik, Tri, katanya dingin, tanpa menatapku. Laki-laki kalau sudah tidak dihargai di rumahnya sendiri, dia bakal cari penghargaan di tempat lain. Jangan sampai kamu menyesal nanti. Setelah mengatakan itu, ia bangkit dan berjalan kembali ke kamarnya, meninggalkan aku sendirian di ruang tengah yang luas dan dingin. Aku memeluk lututku di atas sofa. Mataku menyapu sekeliling ruangan. Foto bapak dan ibu yang tersenyum di dinding, seolah menatapku dengan sedih. Ada yang janggal. Sangat janggal. Perubahan sikap Mas Budi yang drastis. Desakan yang tiba-tiba. Alasan yang berubah-ubah dari modal menjadi utang, dan ketidaksabarannya yang luar biasa. Selama 5 tahun pernikahan kami, Mas Budi tidak pernah seagresif ini soal uang. Kenapa harus sekarang? Dan kenapa harus rumah ini? Ada rasa tidak nyaman yang menjalar di perutku. Sebuah intuisi istri yang berteriak bahwa ini bukan sekadar masalah bisnis yang macet. Rasanya seperti ada sesuatu yang busuk, yang disembunyikan rapat-rapat di balik alasan demi masa depan. Aku memejamkan mata, membiarkan air mata menetes satu persatu, membasahi pipi. Aku merasa terpojok, sendirian, dan lelah. Namun, di balik rasa lelah itu, sebuah tekad kecil mulai tumbuh. Aku tidak akan menyerahkan rumah Bapak begitu saja, hanya karena bentakan dan manipulasi rasa bersalah. Tidak sebelum aku tahu kebenaran yang sesungguhnya. Hujan di luar semakin deras, seolah alam sedang menangis, memperingatkanku tentang badai yang sesungguhnya, yang baru saja akan dimulai dalam hidupku. Hujan di luar sana belum juga reda, seolah langit ikut menangis, meratapi nasib rumah peninggalan Bapak ini. Suara rintik air yang menghantam atap seng terdengar seperti ribuan jari yang mengetuk-ngetuk, menciptakan irama gelisah yang senada dengan detak jantungku. Aku duduk di ujung sofa ruang tengah, menatap kosong ke arah televisi yang menyala tanpa suara. Cahaya kebiruan dari layar berpendar memantul di dinding, menciptakan bayangan-bayangan panjang yang tampak seperti hantu masa lalu. Di sudut ruangan, Budi, suamiku, sedang sibuk dengan ponselnya. Sejak makan malam tadi,
Ia tak henti-hentinya menunduk. Jempolnya menari lincah di atas layar sentuh. Sesekali, keningnya berkerut dalam. Lalu sedetik kemudian, bibirnya menyunggingkan senyum tipis yang segera ia sembunyikan. Begitu sadar, aku mungkin sedang memperhatikannya. Mas, panggilku pelan. Suaraku terdengar serak, tenggelam oleh suara hujan. Budi tersentak kaget. Ponsel di tangannya hampir terlepas. Ia menoleh dengan gerakan patah-patah. Matanya membelalak waspada. Apa kenapa, Sri? Kamu ngagetin aja. Kopinya sudah dingin. Mau aku panaskan lagi? Tawarku, mencoba bersikap senormal mungkin, meski ada gumpalan curiga yang mulai menyumbat tenggorokan. Ia menghela napas panjang, meletakkan ponselnya di meja dengan layar, menghadap ke bawah sebuah gerakan refleks yang baru kulihat belakangan ini. Dulu, ia selalu meletakkan ponsel sembarangan. Nggak usah, jawabnya ketus. Ia menyambar cangkir kopi itu dan meneguknya sekali habis, seolah ingin menelan kekesalannya bersamaku. Lagian, aku butuh fokus. Urusan modal usaha ini makin ribet kalau kamu terus-terusan nahan sertifikat rumah. Lagi-lagi itu, pembicaraan ini selalu berputar kembali ke sana, seperti kaset rusak yang memuakan. Mas, aku kan sudah bilang, belum sempat aku menyelesaikan kalimatku, ponsel Budi bergetar hebat di atas meja kayu. Suara dengungannya terdengar sangat keras di telingaku. Layarnya menyala sesaat. Namun karena posisinya telungkup, aku tak bisa melihat siapa yang menelepon. Budi menyambar benda pipih itu dengan kecepatan kilat. Ia melirikku sekilas, tatapan yang penuh intimidasi, namun bercampur kepanikan. Siapa mas malam-malam begini? Tonyaku. Jam dinding sudah menunjukkan pukul 10 malam. Bukan waktu yang wajar untuk urusan bisnis. Setidaknya bisnis yang halal. Ini, Pak Hendra, investor yang mau bantu modal itu, jawabnya cepat. Terlalu cepat. Dia orang sibuk, bisanya telepon malam. Kamu jangan berisik, aku angkat di teras. Tanpa menunggu reaksiku, Budi bangkit dan melangkah, tergesa-gesa menuju pintu depan. Ia membuka pintu, membiarkan angin malam yang basah menyelinap masuk sejenak, sebelum menutupnya kembali dengan rapat. Aku terdiam. Firasat seorang istri jarang sekali salah. Ada sesuatu yang berbeda dari nada bicaranya. Biasanya, jika berbicara dengan rekan bisnis atau penagih hutang, suara Budi akan terdengar tegas, keras, dan penuh wibawa buatan. Namun, sepersekian detik sebelum pintu tertutup, aku sempat mendengar nada suaranya menjadi lebih rendah, lebih lembut, mendayu perlahan. Aku bangkit dari sofa. Kakiku melangkah tanpa suara di atas lantai ubin yang dingin, mendekati jendela depan yang tertutup tirai tipis. Aku tidak membukanya, hanya berdiri diam di baliknya, menajamkan telinga. Suara hujan memang menyamarkan percakapan, tapi Budi berdiri cukup dekat dengan jendela. Iya, sabar dong. Kan aku lagi usaha. Suara Budi terdengar samar. Aku menahan napas, menempelkan telinga ke kaca yang dingin. Si Sri itu keras kepala banget. Iya, aku tahu. Nggak, bukan gitu sayang. Maksudku, Bu, jantungku seperti berhenti berdetak sedetik. Sayang, apakah aku salah dengar? Ataukah itu hanya pendengaranku yang terdistorsi oleh suara hujan? Janji, minggu ini beres. Begitu sertifikat lepas, kita langsung urus yang itu. Kamu tenang aja. Mas nggak bakal ngecewain kamu, Mas. Dia menyebut dirinya Mas kepada investor bernama Pak Hendra. Darahku berdesir panas, naik ke ubun-ubun. Rasa dingin di ujung jari kakiku merambat naik, berubah menjadi gemetar yang tak terkendali. Aku mundur perlahan, menjauhi jendela sebelum Budi kembali masuk. Aku kembali duduk di sofa, meraih remote televisi dan berpura-pura mengganti saluran dengan tangan yang gemetar hebat. Pintu terbuka. Budi masuk dengan wajah yang sedikit basah, terkena cipratan air hujan. Namun ekspresinya jauh lebih cerah dibanding sebelumnya. Ia tempek liga, seolah baru saja mendapatkan suntikan dopamin. Gimana mas? Pak Hendra bilang apa? Tanyaku tanpa menoleh. Mataku terpaku pada iklan sabun cuci di televisi. Budi duduk kembali, mengelap wajahnya dengan tisu. Ya biasa, dia menekan terus. Katanya kalau modal nggak masuk minggu ini, peluang bisnisnya hilang. Makanya Sri, kamu itu harusnya mikir, ini demi masa depan kita. Kebohongan itu meluncur begitu mulus dari bibirnya, licin seperti ular. Dulu, aku akan merasa bersalah mendengar kalimat itu. Aku akan merasa menjadi istri yang tidak mendukung suami. Tapi malam ini, kalimat itu terdengar seperti racun. Aku ngantuk mas, mau tidur duluan. Ucapku datar. Aku butuh keluar dari ruangan ini, sebelum aku meledak dan memuntahkan semua kecurigaanku tanpa bukti. Ya sudah, aku masih mau merokok sebentar di sini, sahutnya tak acuh.
Matanya sudah kembali terpaku pada layar ponsel. Di dalam kamar, aku berbaring miring memunggungi pintu. Namun mataku terbuka lebar dalam kegelapan. Air mata mengalir dalam diam, membasahi bantal. Rasa sakit ini bukan karena bentakan atau paksaan menjual rumah lagi, tapi karena pengkhianatan yang mulai tercium baunya. Bau busuk yang selama ini tertutup oleh aroma parfum murah dan alasan-alasan klise. 1 jam berlalu, 2 jam. Akhirnya, pintu kamar terbuka. Langkah kaki Budi terdengar berat, menyeret masuk. Kasur di sebelahku bergerak turun saat ia merebahkan tubuhnya. Bau rokok yang menyengat menguar dari tubuhnya. Tak lama kemudian, dengkuran halus mulai terdengar. Budi sudah tertidur pulas. Aku menunggu. Menghitung setiap detik dalam hening. 5 menit, 10 menit, 20 menit. Setelah yakin napasnya teratur dan dalam, aku berbalik perlahan. Sangat pelan, agar pegas kasur tua ini tidak berdecit. Dalam kegelapan kamar yang hanya diterangi cahaya lampu jalan dari celah ventilasi, aku bisa melihat siluet Budi yang tertidur. Ponselnya, benda itu tergeletak di atas nakas, di sisi tempat tidurnya, sedang diisi daya. Lampu indikatornya berkedip merah pelan. Ini gila, pikirku. Aku tidak pernah melakukan ini seumur hidup pernikahanku. Ibuku selalu mengajarkan bahwa privasi suami adalah hal yang tabu untuk dilanggar. Tapi rumah warisan bapak dipertaruhkan di sini. Masa depanku dipertaruhkan. Aku bangkit, menyelinap turun dari tempat tidur. Lantai terasa membekukan telapak kakiku. Dengan napas tertahan, aku mengitari tempat tidur menuju sisi Budi. Tanganku terulur, gemetar hebat saat menyentuh ponsel hitam itu. Dingin dan licin. Aku mencabut kabel pengisi daya dengan sangat hati-hati. Layar menyala, menampilkan permintaan sandi. Sial. Dulu sandinya adalah tanggal pernikahan kami, ke 1205. Aku mencoba mengetikkannya dengan jari yang berkeringat. Sandi salah, jantungku berdegup kencang, seakan ingin melompat keluar dari rongga dada. Aku melirik Budi. Ia bergerak sedikit, menggumamkan sesuatu yang tak jelas, lalu kembali mendengkur. Aku menelan ludah. Coba lagi. Tanggal lahirnya, 809. Sandi salah. Coba lagi dalam 30 detik. Aku memejamkan mata, menahan rasa frustrasi, bodoh, tentu saja dia menggantinya. Orang yang menyembunyikan bangkai pasti akan mengunci peti matinya rapat-rapat. Aku hampir menyerah, hendak meletakkan kembali ponsel itu, ketika notifikasi baru muncul di layar yang masih menyala redup. Sebuah pesan WhatsApp masuk. Pop-up itu muncul di layar terkunci, karena Budi lupa mematikan fitur pratinjau pesan. Dewi Love Mas, jangan lupa besok transfer buat DP mobilnya ya. Masa aku naik ojol terus pas ketemu klien kamu? Duniaku runtuh seketika. Nama itu, Dewi, emotikon ciuman itu, dan permintaan uang untuk mobil. Tanganku lemas, hampir menjatuhkan ponsel itu. Namun, amarah tiba-tiba memberiku kekuatan. Aku tidak boleh berhenti di sini. Aku butuh lebih dari sekadar pop-up. Aku butuh akses masuk. Aku menatap Budi yang tertidur lelap. Jarinya, Budi menggunakan sidik jari untuk membuka kunci selain menggunakan PIN. Ini pertaruhan yang sangat berbahaya. Jika dia bangun saat aku memegang tangannya, tamatlah riwayatku. Dia akan membalikkan fakta, menuduhku istri yang posesif dan tidak tahu diri, lalu menggunakan itu sebagai alasan tambahan untuk memaksaku menjual rumah. Tapi, aku tidak punya pilihan. Dengan hati-hati, aku meraih tangan kanannya yang terkulai di samping bantal, berat dan hangat. Aku menahan napas sampai dadaku terasa sakit. Perlahan, aku arahkan jempolnya ke sensor di bagian belakang ponsel. Klik, ponsel terbuka. Aku segera menarik tanganku, mundur 2 langkah, menjauh dari tempat tidur sambil mendekap ponsel itu ke dada. Budi tidak bergerak. Aku menghela napas panjang tanpa suara, lalu bergegas membawa ponsel itu ke kamar mandi dan mengunci pintu. Di bawah cahaya lampu kamar mandi yang putih menyilaukan, aku membuka aplikasi WhatsApp. Jari-jariku terasa dingin seperti es saat menggulir layar. Chat paling atas disematkan. Dewi Love. Foto profilnya adalah seorang wanita muda, mungkin 10 tahun lebih muda dariku, dengan rambut dicat pirang dan riasan tebal. Ia tersenyum manja ke arah kamera. Cantik, dalam artian yang murahan dan menor, tapi jelas jenis kecantikan yang bisa membuat laki-laki seperti Budi lupa daratan. Aku membuka percakapan mereka. Mataku memindai setiap baris kalimat dengan rasa mual yang semakin menjadi-jadi. Budi, sabar ya sayang, si Tri masih alot banget. Dia kekeh nggak mau jual rumah itu. Dewi, lama banget sih mas. Katanya kamu kepala keluarga, masa sama istri nggak bisa tegas? Aku udah bilang sama teman-teman arisan,
kalau bulan depan kita pindah ke klaster baru. Budi, iya, aku lagi cari cara. Kemarin ibu juga udah bantu neken dia. Alasannya buat modal usaha. Biar dia ngerasa bersalah kalau nggak bantu. Dewi, hahaha, pinter banget kamu mas. Padahal modal buat nikahin aku ya. Budi, jangan keras-keras. Pokoknya begitu rumah kejual, uangnya 80% buat kita. Sisanya kasih aja dikit buat dia biar nggak curiga. Terus abis itu aku urus surat cerai. Air mataku jatuh menetes ke layar ponsel, mengaburkan tulisan keji itu. Aku harus menyekanya kasar, agar bisa membaca lagi. Rasanya seperti ada tangan tak kasat mata yang merobek dada, mengambil jantungku, dan meremasnya hingga hancur. Jadi, selama ini, semua tekanan itu, semua bentakan, semua air mata yang kutumpahkan karena merasa bersalah, tidak bisa menjadi istri yang suportif. Semuanya adalah skenario, mereka tidak butuh modal usaha, mereka tidak sedang terlilit hutang bisnis, mereka ingin menjual atap di atas kepalaku. Rumah tempat aku dibesarkan oleh almarhum bapak. Hanya untuk membiayai kemewahan wanita ini. Dan setelah rumah itu hilang, aku akan dibuang. Aku menutup mulut dengan tangan kiri, menahan isak tangis yang ingin meledak. Tubuhku merosot ke lantai kamar mandi yang dingin. Bayangan wajah ibu mertua, Bu Siti, yang kemarin datang sambil menangis memohon agar aku menyelamatkan karir anaknya, berputar di kepalaku. Sri, tolonglah suami kamu. Kamu mau lihat Budi hancur? Istri macam apa yang tega lihat suami susah, padahal punya aset nganggur? Kata-kata mertuaku itu kini terdengar seperti lelucon paling jahat di dunia. Mereka bersekongkol, ibu dan anak, sama saja, mereka adalah perampok yang menyamar sebagai keluarga. Aku menatap pantulan wajahku di cermin wastafel. Mata sembab, wajah lelah, daster lusuh, Sri yang bodoh, Tri yang penurut, Sri yang naif. Tapi saat aku menatap lebih lama, aku melihat sesuatu yang lain di balik mata yang basah itu. Ada kilatan api kecil yang mulai menyala di sana. Rasa sakit ini perlahan bermetamorfosis menjadi sesuatu yang lebih padat, lebih tajam. Aku tidak boleh hancur sekarang. Jika aku melabrak Budi malam ini, dia akan menyangkal, mungkin memukulku, lalu merampas ponsel ini, dan menghapus buktinya. Dia akan memanipulasi situasi, sampai aku terlihat seperti orang gila. Aku tidak punya kekuatan fisik untuk melawannya. Dan aku belum punya kekuatan hukum. Dengan tangan yang masih gemetar, namun kini digerakkan oleh tujuan yang jelas. Aku mengaktifkan kamera di ponselku sendiri, yang kuselipkan di saku daster tadi. Aku memotret layar chat itu, satu persatu. Bukti transfer bank yang dikirim Budi ke Dewi, janji-janji manis tentang rumah baru, rencana perceraian, semuanya, setiap foto yang kuambil, mengikis rasa cintaku pada Budi, menggantikannya dengan kebencian yang dingin dan kalkulatif. Setelah selesai, aku menghapus riwayat aplikasi yang baru dibuka, agar tidak terlihat di recent apps, lalu keluar dari kamar mandi. Langkahku kembali ke kamar tidur, terasa berbeda. Bukan lagi langkah seorang istri yang ketakutan, melainkan langkah seorang wanita yang sedang berjalan di medan perang. Aku meletakkan kembali ponsel Budi di nakas, menancapkan kabel pengisi daya, tepat seperti posisi semula. Aku kembali berbaring di samping laki-laki yang telah berbagi ranjang denganku selama 5 tahun ini. Mendengar dengkurannya sekarang membuat perutku mual. Dia tidur dengan tenang, memimpikan hidup baru bersama Dewi di atas puing-puing kehidupanku. Silakan bermimpi mas, bisikku dalam hati. Nikmati tidur nyenyakmu malam ini. Karena mulai besok, aku bukan lagi Sri yang bisa kamu bodohi. Kamu menginginkan rumah ini? Kamu menginginkan uang warisan bapak? Langkahi dulu mayatku. Di luar, hujan mulai reda, menyisakan tetesan air yang jatuh satu persatu dengan irama yang lambat namun pasti. Seperti rencanaku, yang kini mulai tersusun rapi di kepala. Aku tidak akan menangis lagi. Air mata tidak akan menyelamatkan rumahku. Tapi kecerdikan akan menghancurkan mereka. Suara gemericik air dari kamar mandi terdengar konstan. Sebuah ritme yang biasanya menenangkan. Namun malam ini terdengar seperti hitungan mundur bom waktu di telingaku. Budi baru saja masuk ke sana 5 menit yang lalu, meninggalkan laptop kerjanya yang masih menyala di atas meja sudut kamar tidur kami. Cahaya layar liquid crystal display itu memancar redup. Satu-satunya sumber penerangan di ruangan yang sengaja kumatikan lampunya, agar aku bisa berpura-pura tidur. Aku bangkit perlahan dari ranjang. Spray katun terasa dingin di bawah telapak tanganku yang berkeringat. Jantungku berdebar begitu keras, hingga aku takut suaranya akan menembus pintu kamar mandi dan memperingatkan, Budi, selama beberapa hari terakhir,
Kecurigaanku sudah bukan lagi sekadar firasat seorang istri yang cemburu. Ini adalah insting bertahan hidup yang menjerit-jerit. Langkah kakiku tidak bersuara di atas lantai keramik saat aku mendekati meja itu. Di layar, aplikasi WhatsApp web masih terbuka. Budi ceroboh, atau mungkin dia terlalu meremehkanku. Dia pikir istrinya yang penurut ini terlalu bodoh untuk mengerti teknologi, atau terlalu naif untuk berani memeriksa privasinya. Mataku menyapu daftar obrolan di sisi kiri layar. Ada grup kantor, grup keluarga besar, dan beberapa kontak klien. Namun, ada satu kontak yang disematkan di paling atas. Namanya tersamar dengan inisial D, diikuti emoji bunga matahari. Tanganku gemetar hebat saat mengarahkan kursor ke sana. Aku menahan napas, seolah udara di kamar ini tiba-tiba beracun. Klik, runtutan percakapan itu terbuka lebar, menelanjangi semua kebohongan yang selama ini Budi rangkai dengan rapi di hadapanku. Mataku bergerak liar membaca pesan-pesan yang dikirimkan hari ini, kemarin, dan minggu lalu. Mas, jadikan jual rumahnya. Pesan dari wanita itu Dewi terkirim pukul 10 pagi tadi. Balasan Budi membuat darahku mendidih hingga ke ubun-ubun. Jadi dong sayang, ibu sudah bantu tekan Sri tadi pagi. Si bodoh itu sudah mulai goyah. Dia nggak tega lihat ibuku nangis-nangis minta modal usaha. Air mataku yang tadinya hendak menetes, mendadak kering. Rasa perih di dada berganti menjadi hantaman benda tumpul yang menyakitkan. Jadi, air mata Ibu Siti tadi pagi, di meja makan hanyalah sandiwara, rengekan beliau tentang masa tua, dan keinginan melihat Budi sukses berwirausaha, semuanya palsu. Aku menggulir layar ke atas, mencari tahu seberapa dalam lubang pengkhianatan ini. Jari telunjukku menekan touchpad dengan kaku. Di sana, terpampang sebuah foto brosur perumahan mewah di kawasan Cibubur. Klaster elit dengan arsitektur Eropa klasik, harganya fantastis. Nanti kalau rumah warisan Sri laku 3 miliar, kita langsung DP yang ini ya mas, tulis Dewi di bawah foto itu. Sisanya buat beli Pajero baru, sama buat kita jalan-jalan ke Turki. Aku bosan naik mobil kantor kamu terus. Tenang, cinta, balas Budi. Semua sudah aku atur. Sertifikat rumah itu atas nama bapaknya Sri. Tapi kan dia anak tunggal. Begitu dia tanda tangan kuasa jual, uangnya masuk ke rekeningku. Nanti, aku bilang saja modal usahanya gagal. Uangnya habis, aku menutup mulutku dengan kedua tangan, menahan jeritan yang tertahan di tenggorokan. Rasa mual yang hebat menghantam ulu hatiku. Rumah itu adalah peninggalan bapak. Setiap bata, setiap sudutnya, menyimpan kenangan masa kecilku dan keringat bapak yang bekerja keras seumur hidupnya. Dan sekarang, Budi lelaki yang berjanji di hadapan Tuhan, untuk melindungiku berencana, menukarnya demi membelikan istana untuk pelacurnya. Namun, bagian terburuknya belum kusentuh. Di percakapan 2 hari yang lalu, aku menemukan rencana pamungkas mereka. Dwi bertanya, terus nasib istrimu gimana mas? Kalau dia nuntut cerai karena uangnya habis? Jawaban Budi adalah kalimat yang akan terpatri di otakku selamanya. Mengubah setiap sisa cinta yang kupunya menjadi abu. Biarin aja dia minta cerai. Itu malah bagus. Aku nggak perlu repot-repot ngurus berkasnya. Atau, kalau dia nggak mau cerai, ya biarin aja dia lonteng-lenting di rumah kontrakan petak. Tanpa aset, tanpa uang, dia nggak bisa apa-apa. Lagian ibu juga udah nggak suka sama dia, karena nggak bisa kasih cucu laki-laki. Lututku lemas. Aku harus berpegangan pada tepi meja, agar tidak ambruk. Pandanganku kabur. Bukan karena air mata, tapi karena amarah yang begitu pekat hingga membuat kepalaku pening. Mereka bukan hanya ingin mengambil hartaku, mereka ingin menghancurkan hidupku, memiskinkanku, dan membuangku seperti sampah setelah memeras habis apa yang kupunya. Ibu Siti, wanita yang kuanggap ibu kandung sendiri, ternyata adalah sutradara di balik layar yang merestui kehancuranku, hanya karena obsesi pada cucu dan harta. Suara pintu kamar mandi terbuka, mengejutkanku. Dengan gerakan refleks yang didorong adrenalin murni, aku segera meminimalkan jendela, browser, mematikan layar monitor, dan melompat kembali ke tempat tidur. Aku menarik selimut hingga sebatas dada, memunggungi arah kamar mandi, dan mengatur napas yang tersengal-sengal. Langkah kaki Budi terdengar mendekat. Aroma sabun mandi bercampur dengan kelembapan menguar di udara. Ia bersiul pelan. Nada ceria yang kini terdengar seperti ejekan iblis di telingaku. Aku bisa merasakan dia berdiri di dekat meja rias. Mungkin sedang menyisir rambut atau memakai klone, kebiasaan barunya sebelum tidur, yang dulu kupikir untukku. Tapi kini, aku tahu itu untuk memuaskan egonya sendiri. Tri, sudah tidur? Tanyanya. Suaranya datar, tanpa kehangatan. Aku diam, memejamkan mata rapat-rapat. Tanganku di balik selimut mengepal begitu kuat, hingga kuku-kuku menancap ke telapak tangan.
menciptakan rasa sakit fisik yang kubutuhkan untuk mengalihkan rasa sakit di jiwaku. Budi tidak bertanya lagi. Kudinger Bunny. Bip, pelan. Saat ia mematikan laptopnya sepenuhnya, lalu suara kasur yang berderit saat ia naik ke sisi ranjang di sebelahku. Punggung kami saling membelakangi. Namun jarak beberapa sentimeter ini terasa seperti jurang tak berdasar yang memisahkan dua dunia. Dalam kegelapan kamar itu, air mataku akhirnya menetes. Bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kemarahan yang dingin dan tajam. Bayangan wajah Bapak yang tersenyum saat menyerahkan kunci rumah ini padaku berkelebat di benakku. Jaga rumah ini ya, Nduk. Ini rumah untuk kamu berlindung. Kalau Bapak sudah nggak ada, maafkan Sri, Pak. Sri hampir saja memberikannya pada serigala berbulu domba. Malam itu, di sebelah suami yang mendengkur tenang setelah merencanakan kehancuranku, sesuatu dalam diriku mati. Sri yang lugu, Sri yang penurut, Sri yang selalu mengalah demi bakti pada suami, telah mati terbunuh oleh kalimat-kalimat di layar laptop tadi. Namun, dari kematian itu, sesuatu yang lain mulai tumbuh. Sebuah tekad yang keras seperti baja. Aku tidak akan menangis lagi besok. Aku tidak akan membiarkan mereka mengambil satu genteng pun dari rumah warisan Bapak. Mereka menginginkan drama. Mereka menginginkan uang. Aku membuka mata dalam gelap, menatap kosong ke arah lemari pakaian. Bibirku menyunggingkan senyum tipis yang getir. Jika Budi dan ibunya berpikir aku adalah wanita bodoh yang bisa dimanipulasi, maka aku akan menjadi persis seperti yang mereka harapkan. Aku akan menjadi Sri yang bodoh yang mereka butuhkan. Sampai tiba waktunya aku membalikan meja permainan ini dan menjepit leher mereka dengan perangkap yang mereka buat sendiri. Rasa sakit ini masih ada, menganga lebar dan berdarah. Tapi untuk pertama kalinya sejak pernikahan ini mulai retak, aku tidak merasa tidak berdaya. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Aku tahu kemana uang itu akan pergi. Dan aku tahu, pengkhianatan ini harus dibayar mahal, bukan dengan uang, tapi dengan kehancuran mimpi-mimpi mereka yang dibangun di atas penderitaanku. Besok, permainan yang sebenarnya akan dimulai. Pagi itu, denting sendok yang beradu dengan piring porselen terdengar seperti lonceng kematian di telingaku. Suara itu tajam, memecah keheningan yang mencekik di ruang makan kami yang sederhana, namun terawat. Aroma nasi goreng bawang yang biasanya menggugah selera, kini terasa hambar. Bahkan sedikit mual di perutku. Aku duduk di ujung meja, menatap butiran nasi di piringku sioliola. Mereka adalah sisa-sisa harga diriku yang sedang diinjak-injak. Di hadapanku, Mas Budi sedang menyeruput kopinya dengan kasar. Jakunnya bergerak naik turun, dan ada kilatan ketidaksabaran di matanya yang kini jarang sekali menatapku dengan kasih sayang. Ibu Siti mertuaku sedang memilah kerupuk di toples, dengan wajah masam yang sudah menjadi topeng permanennya setiap kali melihatku. Jadi Sri, suara Mas Budi memecah keheningan, berat dan menuntut. Ia meletakkan cangkir kopinya dengan sedikit bantingan yang disengaja. Sampai kapan kamu mau diam saja? Pembeli yang ibu bawa kemarin itu sudah menawar tinggi. Kamu mau kita kehilangan kesempatan emas cuma karena ego kamu? Ibu Siti langsung menyambar, tak mau kehilangan momen. Iya Sri, kamu itu sebagai istri harusnya mendukung suami. Budi mau buka usaha besar loh. Kalau usaha itu sukses, kamu juga yang enak, jangan jadi istri yang menghambat rezeki suami. Pamali. Aku menarik napas panjang, menghirup aroma kopi yang bercampur dengan bau apek dari gorden tua yang belum sempat kucuci. Jantungku berdebar kencang, bukan karena takut seperti hari-hari sebelumnya, melainkan karena adrenalin dari sebuah peran besar yang akan segera kumainkan. Tadi malam, setelah melihat bukti percakapan Mas Budi dan wanita itu Dewi, aku tidak tidur sedetik pun. Rasa sakit itu masih ada, menganga seperti luka bakar basah di dadaku. Tapi di atas rasa sakit itu, kini tumbuh lapisan es yang tebal. Aku mengangkat wajah, menatap mereka berdua satu persatu. Aku melembutkan tatapanku, membiarkan bahuku turun siola-yola. Aku telah menyerah karena lelah. Mas, Bu, suaraku sengaja kubuat bergetar, lemah dan pasrah. Aku sudah memikirkannya semalaman. Mas Budi langsung menegakkan punggungnya. Matanya memicing, mencari tanda tenda perlawanan, tapi aku tidak memberikannya. Aku setuju untuk menjual rumah ini. Ucapku pelan. Hening sejenak. Aku bisa melihat perubahan drastis di wajah mereka. Wajah Mas Budi yang tadi tegang dan merah padam karena amarah yang tertahan, kini seketika berubah cerah. Sudut bibirnya berkedut menahan senyum kemenangan. Ibu Siti bahkan sampai berhenti mengunyah kerupuknya. Benar Sri? Tanya Mas Budi. Suaranya melembut drastis. Nada manipulatif yang dulu sering membuatku luluh,
kini terdengar menjijikkan. Ia menggeser kursinya mendekat dan meraih tanganku di atas meja. Tangannya hangat dan berkeringat. Dulu aku merasa aman dalam genggaman itu. Sekarang rasanya seperti digenggam oleh ular. Kamu akhirnya sadar kalau ini demi kebaikan kita bersama? Iya, Mas. Aku memaksakan senyum tipis, senyum seorang istri yang patuh. Aku sadar, aku tidak boleh egois. Kalau memang ini untuk masa depan kita, aku rela. Nah, gitu dong. Seru Ibu Siti. Wajah tuanya berseri-seri, penuh kemenangan yang tamak. Itu baru istri solehah. Ibu kan sudah bilang dari dulu, Budi itu visinya jauh. Rumah ini kan cuma bangunan tua, Sri. Nanti kalau Budi sukses, dia bisa belikan kamu rumah yang jauh lebih bagus di komplek elit. Rumah untuk Dewi. Batinku berteriak. Namun bibirku tetap terkunci dalam senyum palsu. Kalian pikir aku bodoh? Kalian pikir aku tidak tahu? Tapi Mas, selaku pelan, menarik perhatian mereka kembali. Aku memasang wajah bingung yang dibuat-buat. Ada satu hal yang harus aku urus dulu, sebelum kita tanda tangan di notaris. Apa itu? Kewaspadaan kembali muncul di mata Budi. Sertifikat rumah ini kan masih atas nama almarhum Bapak. Dustaku dengan lancar. Padahal, aku sudah membalik nama sertifikat itu ke namaku sendiri 2 tahun lalu tanpa sepengetahuan mereka saat mengurus pajak bumi dan bangunan. Namun, mereka tidak perlu tahu itu sekarang. Aku harus ke kantor pertanahan dan kelurahan untuk membereskan administrasi waris supaya nanti saat dijual harganya tidak jatuh karena surat-surat yang belum lengkap. Kata Pak RT, kalau suratnya belum beres, pembeli bisa menawar rendah sekali. Mendengar kata harga jatuh dan menawar rendah, mata Ibu Siti membelalak. Keserakahan adalah motivator terbaik bagi mereka. Wah, jangan sampai harganya jatuh. Ibu Siti menyela cepat. Urus, Tri, urus yang benar. Jangan sampai kita rugi. Mas Budi mengangguk setuju. Ia tampak lega, karena hambatannya hanya masalah teknis, bukan penolakan dariku. Oke, berapa lama kamu butuh waktu? Mungkin sekitar 3 atau 4 hari, Mas. Aku harus bolak-balik ke dinas terkait, jadi mulai hari ini aku izin keluar rumah, agak sering ya, buat urus berkas. Ya, pergilah, pakai uang belanja kalau perlu bayar administrasi, kata Mas Budi dengan kemurahan hati yang palsu. Ia kemudian berdiri, mencium keningku sekilas ciuman Yudas, yang membuat kulitku merinding jijik lalu beranjak mengambil kunci motornya. Aku mau kabari calon pembelinya dulu, biar mereka siapkan uang muka. Setelah mereka pergi Mas Budi dengan semangat Baropiapi, dan Ibu Siti, yang kembali ke kamar untuk menelpon kerabatnya. Memamerkan kesuksesan anaknya aku masih duduk di meja makan. Aku menatap tangan kananku yang baru saja dicium suamiku. Lalu mengambil serbet dan mengusapnya kuat-kuat, hingga kulitku memerah. Permainan dimulai. Siang harinya, matahari Jakarta terasa memanggang kulit. Namun, aku tidak peduli. Aku tidak pergi ke kantor kelurahan, ataupun dinas pertanahan, seperti yang kukatakan pada Budi. Taksi yang kutumpangi berhenti di depan sebuah ruko berlantai 3 di kawasan Jakarta Selatan. Papan nama bertuliskan, Kantor Hukum Damar dan Rekan, terpampang jelas di sana. Aku melangkah masuk, disambut oleh hembusan udara dingin AC yang kontras dengan panasnya aspal di luar. Bau kertas tua, kopi dan wibawa hukum memenuhi ruangan itu. Aku sudah membuat janji temu dengan Pak Damar, teman lama almarhum Bapak, yang dulu membantu mengurus wasiat. Di dalam ruangan kerjanya yang dipenuhi tumpukan berkas, Pak Damar mendengarkan ceritaku. Aku tidak lagi menyembunyikan apapun. Aku ceritakan tentang desakan jual rumah, tentang perselingkuhan Budi, tentang rencana mereka menggunakan uang warisanku untuk rumah gundik itu. Pak Damar, pria paruh baya dengan kacamata tebal dan rambut memutih, menghela napas panjang. Ia melepaskan kacamatanya dan menatapku dengan sorot iba, namun juga hormat. Sri, kamu tahu posisi hukummu sangat kuat kan? Tanyanya dengan suara bariton yang menenangkan. Saya tahu, Pak. Rumah itu warisan dari bapak saya. Itu bukan harta Gonogini. Jawabku tegas. Tanganku bertaut di pangkuan, meremas tas tangan erat-erat. Betul. Dalam hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia, harta bawaan atau warisan adalah hak mutlak istri dan tidak bercampur dengan harta suami, kecuali ada perjanjian lain. Suamimu tidak punya hak 1% pun atas penjualan rumah itu tanpa persetujuanmu. Pak Damar mencondongkan tubuhnya ke depan. Tapi, kamu bilang kamu pura-pura setuju? Saya ingin memberi mereka pelajaran. Pak, kataku dingin. Bayangan wajah Ibu Siti yang merendahkanku dan Budi yang mengkhianatiku melintas di benakku. Saya ingin mereka merasa sudah menang. Saya ingin mereka merasa sudah memiliki uang itu.
sudah merencanakan segalanya, sampai ke titik di mana mereka tidak bisa mundur lagi. Dan di saat itulah, saya akan menjatuhkan mereka. Pak Damar tersenyum tipis. Sebuah senyum mengerti. Baik, strategi yang berbahaya, tapi efektif untuk menghancurkan mental lawan. Apa yang kamu butuhkan dariku? Saya butuh Bapak menyiapkan dokumen pemisahan aset yang sah dan surat kuasa yang menyatakan bahwa segala transaksi atas rumah itu batal demi hukum jika ada unsur paksaan atau penipuan. Dan saya ingin Bapak hadir, bukan sekarang, tapi nanti. Nanti, saat penandatanganan akta jual beli di hadapan notaris pilihan mereka, saya ingin Bapak datang sebagai kuasa hukum saya. Tepat di detik-detik terakhir, kami menghabiskan 2 jam berikutnya menyusun detail rencana itu. Setiap pasal yang dibacakan Pak Damar terasa seperti amunisi yang kumasukkan ke dalam senapan. Aku merasa lebih kuat setiap detiknya. Ketakutan yang selama ini menghantuiku, takut kehilangan suami, takut menjadi janda, takut dibenci mertua perlahan menguap, digantikan oleh kejernihan berpikir yang menakutkan. Sore harinya, aku pulang ke rumah dengan wajah lelah yang kutata sedemikian rupa. Di ruang tengah, Mas Budi sedang duduk santai sambil menonton televisi. Kakinya diangkat ke atas meja. Ia tampak sedang mengetik pesan di ponselnya, sambil senyum-senyum sendiri. Instingku mengatakan, ia sedang melaporkan kabar baik ini kepada Dewi. Mungkin mereka sedang membahas warna cat untuk rumah baru mereka, atau memilih furnitur mewah menggunakan uang yang bahkan belum mereka pegang. Gimana Sri? Beres urusannya? Tanya Budi tanpa menoleh. Matanya masih terpaku pada layar ponsel. Lancar Mas, tapi pegawainya bilang butuh waktu 3 hari lagi untuk verifikasi data lama. Jawabku sambil meletakkan tas di kursi. Aku harus balik lagi besok lusa. Bagus. Budi akhirnya menoleh. Wajahnya berseri-seri. Pembelinya sudah setuju tanda tangan hari Jumat ini. Notarisnya teman ibu, jadi pasti lancar. Kamu siap-siap saja. Jumat. Aku pura-pura terkejut. Cepat sekali Mas. Lebih cepat lebih baik Sri. Uangnya bisa langsung kita putar, ujarnya dengan nada tidak sabar. Jangan bikin masalah lagi. Iya Mas, aku ikut saja. Jawabku patuh. Aku berjalan menuju dapur untuk menyiapkan makan malam. Melewati Mas Budi yang kembali sibuk dengan ponselnya. Saat aku memotong sayuran, pisau di tanganku bergerak ritmis menghantam talenan. Tak, 3 hari lagi. Jumat. Mereka berpikir hari Jumat akan menjadi hari kebebasan finansial mereka. Hari di mana mereka bisa menendangku keluar dan menikmati hidup baru di atas penderitaanku. Mereka tidak tahu bahwa aku, Sri, istri yang selama ini mereka anggap bodoh dan penurut, sedang menyiapkan panggung eksekusi mereka. Aku melihat pantulan wajahku di kaca jendela dapur yang mulai gelap. Tidak ada lagi air mata. Yang ada hanya tatapan tajam seorang wanita yang siap mempertahankan apa yang menjadi haknya. Biarkan mereka tertawa malam ini. Biarkan mereka bermimpi indah tentang kekayaan semu itu. Karena saat mereka bangun nanti, mimpi itu akan menjadi mimpi buruk yang tak akan pernah mereka lupakan. Strategi sudah terpasang. Perangkap sudah terbuka. Tinggal menunggu tikus-tikus itu masuk dengan sukarela. Pendingin ruangan di kantor notaris ini berdengung halus. Namun suaranya terdengar begitu nyaring di telingaku. Seolah berlomba dengan detak jantungku sendiri. Udaranya dingin, berbau kertas tua dan pengharum ruangan aroma jeruk yang sedikit menyengat. Tetapi keringat dingin justru tampak mengilap di pelipis Budi. Suamiku itu duduk di sebelahku. Kakinya tidak bisa diam, mengetuk-ngetuk lantai marmer dengan ritme yang kacau. Di sebilannya, Ibu Siti, mertuaku, sibuk mematut diri di pantulan kaca lemari arsip, memperbaiki letak bros emas imitasi di kerudungnya. Mereka terlihat begitu bersemangat, begitu lapar. Bu Sri, Pak Budi, silakan duduk kembali. Pihak pembeli, Pak Hermawan, sudah tiba di lobi, ujar asisten notaris dengan senyum sopan yang terlatih. Aku mengangguk pelan, menyandarkan punggungku ke kursi kulit yang empuk. Tanganku bertaut di atas pangkuan, mencengkeram erat sebuah tas tangan kulit berwarna hitam. Di dalamnya, tersimpan hukuman yang telah kusiapkan dengan rapi. Aku menatap Budi dari sudut mata. Ia tampak menelan ludah berkali-kali. Matanya berbinar licik, membayangkan tumpukan uang yang sebentar lagi akan cair. Kamu jangan aneh-aneh nanti di depan Pak Hermawan. Ya, Sri. Bisik Budi tajam. Tubuhnya condong ke arahku. Aroma rokok dan parfum murahan yang ku tahu bukan pilihanku menguar dari kemejanya. Tanda tangan saja di tempat yang disuruh Pak Notaris. Jangan banyak tanya, biar aku yang bicara soal harga dan teknis pembayaran. Iya Budi, jawabku singkat. Suaraku tenang, terlampau tenang, hingga seharusnya ia curiga. Namun,
Keserakahan telah menumpulkan instingnya. Ibu Siti ikut menimpali. Suaranya cempreng meski ia berusaha berbisik. Ingat Sri, ini demi masa depan keluarga. Usaha Budi butuh modal besar. Kalau sukses, kamu juga yang enak. Jangan jadi istri yang menghambat rezeki suami. Aku menoleh menatap wanita tua itu. Ada rasa perih yang dulu sering muncul setiap kali ia merendahkanku. Tapi hari ini, rasa itu hilang. Berganti dengan rasa dingin yang mematikan. Tentu Bu, aku sangat memikirkan masa depan, sangat memikirkannya. Pintu ruangan terbuka. Pak Adrian, sang notaris yang sudah kukenal sebelumnya, lewat konsultasi rahasia minggu lalu. Masuk bersama seorang pria parubaya berjas rapi. Itu Pak Hermawan, calon pembeli yang malang. Ia tidak tahu menahu bahwa ia sedang melangkah ke dalam medan perang. Selamat pagi Bapak, Ibu. Sapa Pak Adrian, sambil meletakkan map tebal di atas meja kaca yang besar. Pagi, Pak Adrian, Pak Hermawan. Budi langsung berdiri, menyalami mereka dengan antusiasme yang berlebihan. Tangannya gemetar saat menjabat tangan Pak Hermawan. Terima kasih sudah datang tepat waktu. Kami sudah siap. Kami semua duduk mengelilingi meja oval itu. Suasana hening sejenak saat Pak Adrian membuka map dan mengeluarkan akta jual beli yang belum ditandatangani. Kertas-kertas itu putih bersih, menanti goresan tinta yang akan memindahkan hak kepemilikan rumah warisan ayahku ke tangan orang asing. Baik. Pak Adrian memulai, membetulkan letak kacamata bacanya. Sesuai kesepakatan awal, hari ini adalah penandatanganan AJB untuk properti atas nama Ibu Sri Hartini. Sertifikat asli sudah saya periksa validitasnya. Harga yang disepakati adalah 2 miliar rupiah. Mata Budi membelalak lebar mendengar angka itu disebutkan. Ia seperti melihat surga. Ibu Siti bahkan sampai menahan napas. Tangannya meremas lengan kursi. Silakan Bu Sri, sebagai pemilik sah sertifikat hak milik. Ibu harus menandatangani di sini, dan di sini. Pak Adrian menyodorkan pena mahal berwarna hitam ke arahku. Lalu menunjuk beberapa kolom di atas kertas bermeterai. Budi menyikut lenganku pelan. Ayo Sri, tanda tangan. Aku mengambil pena itu. Berat dan dingin. Kutatap ujung pena itu selama beberapa detik. Membiarkan keheningan menggantung di ruangan itu. Menciptakan ketegangan yang perlahan mencekik leher Budi. Sri? Desak Budi. Nadanya mulai tidak sabar. Tunggu apa lagi? Perlahan, aku meletakkan kembali pena itu di atas meja. Bunyi, klak, kecil saat pena membentur kaca, terdengar seperti ledakan pistol di ruangan yang sunyi itu. Maaf Pak Hermawan, Pak Adrian, kataku, mengangkat wajah dan menatap lurus ke arah pembeli. Saya tidak bisa menjual rumah ini. Waktu seolah berhenti. Senyum di wajah Budi lenyap seketika, digantikan oleh ekspresi bingung yang bercampur horor. Ibu Siti ternganga. Apa maksudmu Sri? Budi mendesis, suaranya bergetar menahan amarah. Jangan main-main. Kita sudah sepakat. Aku menoleh padanya, kali ini tanpa menyembunyikan tatapan jijikku. Kita, tidak mas, kamu dan ibumu yang sepakat. Aku tidak pernah benar-benar setuju menjual rumah peninggalan orang tuaku. Sri, kamu gila ya? Ibu Siti memekik, lupa menjaga sopan santun di depan orang asing. Kita butuh uang itu. Suamimu butuh modal. Modal? Aku tertawa kecil, tawa yang kering dan hampa. Modal usaha apa mas? Usaha membahagiakan Dewi, nama itu meluncur dari bibirku seperti belati. Wajah Budi yang tadinya merah padam karena marah, kini memucat drastis. Ia membeku, mulutnya terbuka tapi tidak ada suara yang keluar. Dewi, siapa Dewi? Tanya Ibu Siti gelagapan. Matanya melirik liar antara aku dan Budi. Tanpa menjawab, aku membuka tas tanganku, mengeluarkan sebuah amplop coklat tebal yang sudah kusiapkan. Dengan gerakan tenang, aku menumpahkan isinya ke tengah meja. Tepat di atas akta jual beli yang belum ditandatangani itu. Foto-foto berhamburan. Foto Budi merangkul mesra seorang wanita muda di sebuah restoran mewah. Foto mereka berdua masuk ke dalam hotel. Foto bukti transfer bank dari rekening tabungan bersama kami ke rekening atas nama Dewi Anggraeni. Dan yang paling menyakitkan, cetakan tangkapan layar percakapan WhatsApp di mana Budi berjanji akan membelikan Dewi mobil baru begitu rumahku terjual. Ini modal usaha yang kamu maksud, Mas? Tanyaku lembut. Menunjuk foto di mana Budi sedang mencium pipi wanita itu. Pak Hermawan, yang sejak tadi diam terkejut, mengambil salah satu foto itu, lalu meletakkannya kembali dengan wajah merah padam karena malu dan marah. Ia merasa dijebak dalam drama rumah tangga yang memalukan. Pak Adrian, kata Pak Hermawan tegas, berdiri dari kursinya. Saya rasa transaksi ini batal. Saya tidak mau terlibat dalam sengketa atau penipuan seperti ini. Ini sangat tidak profesional, Pak. Pak Hermawan?
Tunggu dulu, ini hanya salah paham. Budi melompat berdiri, berusaha meraih lengan Pak Hermawan, tapi pria itu menepisnya dengan kasar. Saya pebisnis, Pak Budi, saya tidak berurusan dengan orang yang tidak punya integritas, ujar Pak Hermawan dingin, lalu melangkah keluar ruangan tanpa menoleh lagi. Pintu tertutup. Kini hanya tinggal kami berempat, dan Pak Adrian yang menatap Budi dengan pandangan merendahkan. Budi berbalik menatapku. Wajahnya adalah campuran mengerikan antara rasa malu, panik, dan kemarahan yang meledak-ledak. Dasar istri durhaka. Kamu mempermalukan aku di depan orang. Mempermalukan. Aku berdiri, menatap matanya tajam. Rasa takutku pada bentakannya sudah musnah, terbakar habis oleh pengkhianatannya. Kamu yang mempermalukan dirimu sendiri, Budi. Kamu pikir aku bodoh? Kamu pikir aku akan diam saja saat kamu memaksa menjual satu-satunya peninggalan orang tuaku hanya untuk membiayai pelacurmu itu? Jaga mulutmu, Sri. Ibu Siti bangkit. Tangannya gemetar menunjuk wajahku. Budi itu laki-laki. Wajar kalau dia hilaf sedikit. Tapi kamu sebagai istri harusnya menutup aib suami, bukan malah mengumbarnya dan membatalkan rezeki. Kata-kata mertuaku itu begitu tidak masuk akal, hingga membuatku mual. Rezeki dari menjual atap tempatku bernaung, Bu. Untuk wanita lain, Ibu tahu soal ini? Ibu Siti terdiam, matanya lari ke arah lain. Keheningannya adalah jawaban. Dia tahu, dan dia membiarkannya, asalkan dia mendapat bagian dari uang penjualan itu. Hatiku mencelos, menyadari betapa busuknya orang-orang yang selama ini kusebut keluarga. Aku beralih ke Pak Adrian. Pak Notaris, tolong jelaskan status sertifikat rumah saya pada mereka. Pak Adrian mengangguk. Wibawanya kembali. Ia menatap Budi yang kini terduduk lemas di kursi. Pak Budi, Bu Siti. Sebenarnya, Bu Sri sudah datang minggu lalu. Beliau membawa bukti bahwa rumah tersebut adalah harta bawaan murni dari warisan, bukan harta gonogini. Selain itu, Bu Sri juga sudah mengajukan pemblokiran sertifikat di BPN untuk mencegah pengalihan hak tanpa persetujuan beliau secara langsung di hadapan pejabat berwenang. Jadi, tanda tangan Bapak atau paksaan apapun tidak akan berlaku. Budi menatapku. Matanya nanar. Ia baru menyadari bahwa ia telah kalah telak. Seluruh rencananya, angan-angannya tentang uang miliaran janji-janjinya pada Dewi, semuanya hancur berkeping-keping di atas meja kaca ini, berserakan bersama foto-foto perselingkuhannya. Kamu, Budi mendesis. Suaranya parau. Kamu merencanakan ini semua? Aku hanya melindungi apa yang menjadi hakku. Jawabku dingin. Aku merapikan tasku, tidak berniat memungut kembali foto-foto sampah itu, dan melindungi harga diriku yang selama ini kalian injak-injak. Aku melangkah menuju pintu. Langkahku terasa begitu ringan, seolah beban bertentan baru saja diangkat dari pundakku. Mau kemana kamu, Sri? Teriak Budi putus asa. Aku berhenti di ambang pintu, menoleh sedikit tanpa membalikkan badan sepenuhnya. Pulang ke rumahku, dan aku sarankan kalian tidak usah pulang ke sana. Barang-barang kalian akan kutaruh di teras. Tri, kamu tidak bisa mengusir suamimu sendiri, jerit Ibu Siti histeris. Air mata buayanya mulai tumpah. Aku tidak menjawab, aku hanya membuka pintu dan melangkah keluar, meninggalkan ruangan berat teji dingin itu, menuju udara luar yang hangat. Di belakangku, masih terdengar samar teriakan dan makian mereka, tapi suaranya makin lama makin mengecil, tenggelam oleh derap langkahku yang mantap menapaki kehidupan baruku. Hari penghakiman telah usai, dan palu telah diketuk. Suara mesin mobil Pak Notaris dan calon pembeli itu makin sayup, lalu hilang sepenuhnya di telan herik pikak jalan raya sore hari. Kini, yang tersisa di ruang tamu rumah warisan Bapak, hanyalah keheningan yang mencekam. Bukan hening yang damai, melainkan sunyi yang tegang. Seolah-olah udara di ruangan ini dipadati oleh mesiu yang baru saja meledak, meninggalkan asap kepedihan yang menyengat. Aku masih berdiri di tempatku, tepat di depan meja kaca yang kini kosong dari berkas-berkas jual beli yang gagal itu. Tanganku bertumpu pada sandaran kursi, merasakan serat kain bludru yang kasar di ujung jari. Dingin, namun stabil. Jauh lebih stabil daripada Budi yang kini terduduk lemas di sofa panjang, dengan wajah pucat pasi, seolah darah baru saja disedot habis dari tubuhnya. Di sebilannya, Ibu Siti, mertuaku yang biasanya garang, kini tampak menyusut. Tangannya gemetar memegang tas kulit imitasi miliknya. Napasnya terdengar berat dan putus-putus. Sri, suara Budi memecah keheningan. Parau, lemah, menyedihkan. Ia mendongak, matanya merah dan berair, mencoba mencari sisa-sisa belas kasih di wajahku. Sri, dengerin Mas dulu. Itu tadi cuma salah paham. Mas bisa jelasin. Wanita itu,
Dewi, dia bukan siapa-siapa. Aku menatapnya datar. Tidak ada lagi rasa sakit yang menyayat, seperti saat pertama kali aku mengetahui pengkhianatannya. Yang ada kini hanya rasa jijik yang menggumpal di ulu hati. Bukan siapa-siapa, ulangku pelan. Namun nadaku tajam setajam silet. Aku melangkah pelan mendekati mereka. Bunyi langkah kakiku di atas lantai keramik terdengar begitu tegas. Kau mau bilang bukti transfer yang kusebar di depan Pak Notaris tadi palsu? Kau mau bilang rekaman suara kau dan ibumu yang merencanakan menjual rumah ini demi dia itu rekayasa? Budi ternganga. Bibirnya bergerak-gerak tanpa suara seperti ikan yang kehabisan oksigen. Keringat dingin sebesar biji jagung mulai menetes dari pelipisnya, meluncur turun melewati pipinya yang tirus. Dasar istri durhaka, tiba-tiba Ibu Siti memekik. Meski suaranya bergetar hebat, ia mencoba bangkit, menudingku dengan telunjuknya yang keriput. Tega kamu mempermalukan suamimu sendiri di depan orang asing. Di mana otakmu? Hah? Suami mau usaha, butuh modal. Bukannya didukung malah dijatuhkan. Aku tertawa. Tawa yang hambar, kering, dan tanpa humor. Usaha membiayai gaya hidup gundik dengan menjual satu-satunya peninggalan orang tuaku? Aku mencondongkan tubuh ke arah mertuaku itu. Menatap matanya liket-liket, hingga ia memalingkan wajah. Ibu pikir, saya bodoh? Ibu pikir karena saya diam selama ini, saya tidak tahu kalau ibu yang menyuruh Budi menceraikan saya, begitu sertifikat rumah ini pindah tangan. Ibu Siti terkesiap. Wajahnya berubah dari merah padam menjadi abu-abu. Rahasianya terbongkar sampai ke akar. Ia kembali terhempas ke sofa, memegangi dadanya seolah terkena serangan jantung mendadak. Namun, aku tahu itu hanya drama. Selalu drama. Cukup, kataku tegas. Menegakkan tubuh. Aku memandang sekeliling ruang tamu ini. Foto pernikahan kami yang masih terpajang di dinding terasa seperti lelucon yang buruk. Sandiwara ini sudah selesai. Sekarang, keluar. Budi tersentak, matanya membelalak lebar. Apa Sri? Jangan gila. Ini rumah kita. Kita suami istri. Rumah, saya, koreksiku dingin. Sertifikat atas nama Sri Hartati. Bukan Budi Santoso. Dan setelah apa yang kalian lakukan, kata kita sudah tidak ada artinya lagi. Aku berbalik, berjalan menuju kamar tidur utama. Aku bisa mendengar langkah kaki Budi yang tersiak-siok mengejarku. Sri, jangan begini dek. Mas minta maaf. Mas hilaf. Mas janji akan putusin Dewi. Mas akan berubah. Jangan usir Mas Sri. Mas gak punya siapa-siapa lagi selain kamu. Ia berusaha meraih lenganku saat aku membuka pintu lemari. Aku mengibaskan tangannya dengan kasar, seolah ada kotoran yang menempel. Tanpa menoleh padanya, aku menarik koper besar dari atas lemari, melemparkannya ke atas kasur, hingga berdebum keras. Dengan gerakan cepat dan tanpa perasaan, aku mulai menarik keluar baju-baju Budi dari gantungan. Kemeja kerja, celana bahan, kaos oblong semuanya kuraup, dan kulempar asal-asalin ke dalam koper yang terbuka menganga. Tri, hentikan! Tri, Budi panik, mencoba menahan tanganku. Tapi tenagaku entah dari mana datangnya. Jauh lebih besar dari dia saat ini. Adrenalin kemarahan dan pembebasan bercampur menjadi satu. Kamu bilang kamu tidak punya siapa-siapa. Aku menatapnya tajam, sambil melempar sepasang sepatu ke dalam koper, tepat mengenai tumpukan kemejanya yang kusut. Kamu punya Dewi kan? Pergilah padanya. Minta dia menampungmu. Oh tunggu, dia mau sama kamu? Karena dia pikir kamu bakal dapat uang 2 miliar dari penjualan rumah ini kan? Sekarang setelah dia tahu kamu cuma parasit yang tidak punya aset, kita lihat apakah cintanya sejati. Kata-kata itu menghantam Budi lebih keras daripada pukulan fisik. Ia terdiam, bahunya merosot turun. Realitas menghantamnya telak. Tanpa uang hasil penjualan rumah ini, dia hanyalah laki-laki parubaya dengan gaji popason dan hutang kartu kredit yang menumpuk demi gaya hidup palsu. Aku menutup resleting koper dengan kasar hingga berbunyi nyaring. Zrit. Suara itu terdengar seperti penutup dari sebuah bab kehidupan yang menyedihkan. Aku menyeret koper itu keluar kamar, melewati Budi yang masih mematung, lalu menuju ruang tamu di mana Ibu Siti sedang menangis sesenggukan tangisan buaya yang mengharapkan simpati yang tak akan pernah datang. Aku meletakkan koper itu di dekat pintu depan, lalu masuk ke kamar tamu, mengambil tas pakaian Ibu Siti yang memang sudah dikemasnya, karena rencananya ia mau menginap merayakan penjualan rumah. Kulempar tas itu ke sebelah koper Budi. Bawa ibumu, pergi dari sini sekarang juga, perintahku sambil membuka pintu utama lebar-lebar. Angin sore berhembus masuk, membawa aroma tanah basah sisa hujan semalam. Udara di luar terasa begitu segar, kontras dengan udara pengap penuh kebohongan di dalam rumah. Sri,
Ibu nggak mau pergi, Sri. Ibu sudah tua. Tega kamu. Ibu Siti meratap. Tapi matanya melirik Budi. Memberi kode agar anaknya melakukan sesuatu. Tapi Budi sudah hancur. Ia berjalan gontai, mengambil koper besarnya. Ia menatapku sekilas. Tatapan penuh penyesalan dan ketakutan akan masa depan yang suram. Namun, aku tetap berdiri tegak di ambang pintu, menyilangkan tangan di dada. Tidak ada air mata di pipiku. Air mataku sudah habis terkuras berbulan-bulan yang lalu, saat aku menangis sendirian di sajadah, memohon petunjuk Tuhan atas kecurigaanku. Kunci, tagihku, menengadahkan tangan. Dengan tangan gemetar, Budi merogoh saku celananya, mengeluarkan gantungan kunci rumah dan kunci mobil. Ia meletakkannya di telapak tanganku. Mobil itu pun kubeli dengan uang tabunganku, meski sering ia pakai untuk menjemput selingkuhannya. Mobil itu juga atas namaku, Budi. Kau pergi naik taksi atau jalan kaki, aku tidak peduli. Wajah Budi semakin kelabu. Ia menuntun ibunya yang masih menggerutu sumpah serapah tentang menantu durhaka, keluar dari teras rumah yang telah menaungi mereka selama 5 tahun terakhir. Aku melihat punggung mereka menjauh. Budi menyeret koper berat itu di atas jalanan beraspal. Sementara Ibu Siti tertiti di sebelahnya. Tidak ada taksi yang lewat. Mereka harus berjalan sampai ke jalan raya utama. Pemandangan itu menyedihkan. Tapi hatiku terasa aneh. Bukan sedih. Bukan juga bahagia yang meluap-luap. Rasanya plong, seperti mencabut duri yang sudah lama bernanah di dalam daging. Ketika sosok mereka menghilang di tikungan jalan, aku menarik napas panjang, memenuhi paru-paruku dengan oksigen saboniak-banyaknya, lalu menghembuskannya perlahan. Aku menutup pintu. Asterisk klik, asterisk. Suara kunci yang kuputar 2 kali terdengar begitu merdu. Seminggu kemudian, kabar itu sampai ke telingaku lewat Bu Tejo, tetangga yang memang kantor berita kompleks ini. Mbak Sri, sudah dengar belum? Tanyanya saat aku sedang menyiram tanaman aglaonema di halaman depan. Matahari pagi terasa hangat di kulitku, dan kicauan burung gereja terdengar lebih nyaring dari biasanya. Kabar apa, Bu? Tanyaku santai, sambil memangkas daun yang menguning. Itu loh, mantan suamimu, si Mas Budi. Katanya diusir sama perempuan simpanannya itu. Si Dewi ngamuk-ngamuk di kosan. Karena Budi nggak bawa uang sepeser pun. Malah Budi sekarang numpang di rumah petak ibunya di kampung. Katanya motornya ditarik. Leasing juga. Bu Tejo bercerita dengan semangat berapi-api. Setengah berharap, aku akan bereaksi emosional. Aku hanya tersenyum tipis, menyemprotkan air ke daun keladi yang lebar. Oh, begitu ya, Bu? Semoga dia diberi ketabahan. Hanya itu, tidak ada kepuasan yang meledak-ledak, tidak ada keinginan untuk melihat kehancurannya lebih jauh. Karma telah bekerja dengan caranya sendiri, yang rapi dan efisien. Dewi meninggalkan Budi begitu tahu sumber dananya kering, sesuatu yang sudah kuprediksi sejak awal. Hubungan yang dibangun di atas pondasi keserakahan memang tak akan pernah kokoh. Setelah Bu Tejo pergi, aku masuk kembali ke dalam rumah. Rumah ini terasa berbeda sekarang. Lebih luas, lebih terang. Aura negatif yang selama ini dibawa oleh keluhan Ibu Siti dan kebohongan Budi telah lenyap, digantikan oleh ketenangan yang hakiki. Aku berjalan ke dapur, menyeduh secangkir teh melati panas. Uapnya mengepul, membawa aroma wangi yang menenangkan saraf. Aku membawa cangkir itu ke ruang tengah, duduk di sofa tempat Budi terakhir kali menangis, memohon belas kasihan. Kurebahkan punggungku, menatap langit-langit yang bersih. Tidak ada lagi suara bentakan minta kopi. Tidak ada lagi sindiran halus tentang masakanku yang kurang asin. Tidak ada lagi ketakutan bahwa rumah warisan bapak ini akan hilang dirampas orang. Asetku aman. Harga diriku utuh. Aku menyeruput teh hangat itu perlahan, membiarkan cairan hangat membasuh tenggorokanku. Rasanya manis, pas sekali. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, aku tidak merasa sendirian di rumah besar ini. Aku merasa ditemani oleh kedamaian. Aku melihat ke arah jendela, di mana sinar matahari sore menembus masuk, menciptakan bayangan keemasan di lantai. Ini adalah akhir dari badai yang panjang, dan awal dari musim semi yang abadi dalam hidupku. Aku, Trihartati, telah memenangkan pertempuran ini tanpa harus menjadi penjahat. Aku hanya mengambil kembali apa yang menjadi hakku, hartaku, rumahku, dan yang paling penting, kebahagiaanku. Aku meletakkan cangkir di meja, tersenyum sendiri dalam keheningan yang nyaman. Selamat datang di kehidupan barumu, Sri, bisikku pada diri sendiri. Dan rumah itu seolah menjawab dengan kehangatan yang memelukku erat.